pemirsa, dan ini juga menyangkut ya pemikiran, saya mengulang kembali ya, pemikiran bagaimana sih kita menjadi orang Muslim yang baik, ya, orang Indonesia yang baik. Ya, sekarang ini saya dapat banyak sekali dari berbagai grup WhatsApp itu tentang apa, judulnya itu sekularisme. Jadi Turki meninggalkan sekularisme, maka kemudian sekarang ekonomi Turki, kemakmuran Turki itu meningkat gitu. Ini memang satu fakta yang cukup menarik gitu ya. Kalau selama ini Turki dari tahun 1924 sejak Kemal Atatürk berkuasa, Turki dipaksa untuk menjadi negara dengan sistem sekuler, bahkan budaya sekuler dipaksakan kepada rakyatnya. Tapi rakyat Turki mampu bertahan, dan sekarang dengan dengan Tayyip Erdogan ini gitu ya, Presiden Erdogan, sebelumnya Perdana Menterinya Erdogan ini juga sudah mulai kembali mengangkat ya, budaya-budaya keislaman, karena sejarah Turki, budaya Turki itu sejarah Turki Utsmani, itu sejarah kejayaan Islam. Ya, jadi diangkat kembali dan ternyata luar biasa perkembangan ekonomi Turki ya. Turki menjadi negara di dunia yang sekarang sangat diperhitungkan ya, kekuatan militernya, kekuatan ekonominya. Ya. Ini buah kata berita-berita ini gitu ya. Buah dari Turki meninggalkan sekularisme. Saya kira begini pemirsa ya, masalah sekularisme ini itu betul menurut pandangan Islam. Sekularisme ini memaham yang secara diametral bertentangan dengan Islam. Ya. Tetapi saya ingin menggarisbawahi, sekularisme ada dua hal. Ya. Satu, sekularisme pada tataran individu, dan yang kedua sekularisme pada tataran kenegaraan. Ya. Sekularisme pada tataran individu ini yang harus dibuang oleh setiap Muslim. Ya. Dimanapun Muslim itu berada. Jadi apakah seorang Muslim itu dia tinggal di negara Islam, tinggal di masa kekhalifahan, tinggal di satu negara yang menerapkan syariat Islam, atau tinggal di satu negara yang menerapkan sistem Islam, seorang Muslim tidak boleh berpikiran sekuler. Atau seorang Muslim itu tinggal di negara yang sekuler, itu pun tetap seorang Muslim tidak boleh sekuler. Jadi pikiran sekularisme itu sebetulnya secara filosofis adalah pemikiran yang dia ketika dia melihat realitas wujud, ya, wujud realitas itu, dia hanya melihat dari aspek materi dan aspek waktu saat ini saja. Ya, ketika seorang Muslim melihat banjir gitu ya, melihat hujan, itu hanya melihat dari aspek materi hujan itu karena awan ya, yang lebat, awan yang tebal kemudian turun hujan, ya, kemudian hujan itu menyebabkan banjir. Dia kalau melihat fenomena banjir itu hanya dari aspek materi saja, dia buang aspek ilahiyah, ya, dimensi metafisikanya dia hilangkan, bahwa awan itu yang menggerakkan itu Allah. Hujan itu datang bukan dengan sendirinya, itu datang dengan kehendak Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Kalau seorang Muslim melihat banjir hanya dari aspek itu saja, materi saja, dia buang aspek ilahiyahnya, maka dia sekuler di situ. Ya. Pada saat yang sama dia lihat banjir itu, lihat perbuatan dia hanya dari aspek dunia saat ini, dia buang aspek ukhrawinya, dia menjadi sekuler di situ. Ya. Dan orang itu bisa menjadi sekuler meskipun dia tinggal di dalam sistem Islam. Misalnya di situ diberlakukan syariat Islam, tapi dia melihat syariat Islam yang berlaku sebagai hukum positif itu hanya pada aspek materi saja hukum yang berlaku. Tidak ada aspek ilahiyah, tidak ada aspek ukhrawi. Maka orang ini sekuler. Jadi orang itu bisa menjadi sekuler meskipun dia tinggal di negeri yang menerapkan Islam, yang negaranya tidak sekuler gitu ya. Tapi dia sekuler. Nah, dia dosa di situ dan dia membuang aspek ilahiyah di situ, aspek ukhrawinya. Ya, ini yang kita pertanggungjawabkan di akhirat. Jadi kita tidak boleh menjadi sekuler. Gitu ya. Apakah kita tinggal di Amerika, apakah kita tinggal di Indonesia, apakah kita tinggal di Saudi Arabia, atau kita tinggal di Yaman, atau di Australia, atau di Cina, orang Muslim tentu tidak boleh sekuler. Ya, yang dihisab di akhirat nanti orangnya bukan negaranya. Gitu. Nah, tetapi ya negara yang tidak sekuler itu tentu memberikan dorongan, memberikan situasi yang baik untuk orang tidak secara masif menjadi sekuler. Itu peran negara. Ya, jadi kalau negaranya ini sekuler, dia otomatis akan mendorong banyak orang
untuk mengikuti sistem yang sekuler tadi. Itu makanya seorang muslim yang baik ya, dia tidak sekuler terhadap dirinya. Yang kedua, dia berusaha juga agar negaranya tidak sekuler. Terutama paling tidak pejabat-pejabat kita ya yang memegang kekuasaan di di negeri kita ini ya, kita imbau untuk tidak berpikir sekuler ya. Nah, ini penting ya supaya nanti kita tidak salah mendudukkan tempatnya. Sebab ini jadi kalau kedua, kalau kita keliru misalnya mengatakan ini gara-gara dicabut sekulerisme, tidak menolak sekulerisme, negaranya menjadi makmur, belum tentu. So, bisa jadi satu ketika ya, ada negara yang menerapkan sistem Islam, menolak sekulerisme, tapi negaranya tidak makmur. Bisa jadi dia hidupnya pas-pasan, negaranya miskin, ya nggak apa-apa. Soal miskin, soal kaya itu bukan ada kaitan dengan sekuler tidak sekuler. Ya. Jadi misalnya Swiss itu negara sekuler, tapi rakyatnya makmur, gitu loh. Ya kan? Dan sekarang makmur tidak makmur itu bukan tujuan utama, karena tujuan utama bagi sekulerisme itu adalah ibadah pada Allah. Seorang muslim itu ya, apakah dia miskin, apakah dia kaya, apakah dia hidupnya bergelimang dengan harta, apakah dia hidupnya kekurangan terus, dia tetap harus tidak sekuler, dia tetap harus baik gitu ya. Ini harus kita dudukkan ya. Jadi saya khawatir nanti ini beredar Turki tidak sekuler ya, kemudian menjadi makmur ya, belum tentu. Tetapi kalau orang itu tidak sekuler ya, sistem Islam diterapkan dengan baik, itu memang sudah terbukti kemakmuran akan terwujud. Kenapa? Karena orang takut gitu, takut untuk korupsi gitu loh. Orang takut mengambil harta rakyat, pejabat menjadi soleh, menjadi ini. Apakah sistem kekhalifahan akan menjamin kemakmuran? Belum tentu. Saya ingin ya, jadi pemirsa nanti kita lanjutkan kembali pembahasan tentang sistem ini. Ini kaitan tadi soalnya dengan pembahasan tentang negara. Ya, bagaimana kedudukan negara dalam pandangan seorang muslim. Ya, demikian kita lanjutkan kembali di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.